Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu di channel Hadi Edukasi. Insya Allah dalam kondisi yang sehat ya. Di program masih dalam pengharapan. Seperti biasa ya, edukasi tentang disabilitas, non-disabilitas, sekaligus harapan terbesarnya ini bisa memberi tahu untuk masyarakat dan bagaimana cara komunikasi, bersosialisasi, dan memberikan lingkungan yang aksesibel atau yang bisa diakses oleh seluruh disabilitas dan wabil khusus ya, tepatnya lebih khusus lagi ini buat disabilitas netra. Kemarin ada yang tanya, bagaimana cara komunikasi yang tepat? Bagaimana cara berkontribusi dan memberikan informasi yang akurat dan terukur untuk teman-teman disabilitas netra. Saya cerita dulu secara dasar, secara pemahaman dasar dulu bahwa semua orang itu mempunyai ciri khas, mempunyai daya tangkap sendiri-sendiri, dan tugas kita satu sama yang lain itu nggak boleh menyamaratakan, tapi perlu yang namanya mengomunikasikan. Jadi tugas kita satu sama yang lain ini hanya berkomunikasi, nggak punya hak untuk menyamaratakan ya. Antara kita non disabilitas saja, antara orang yang sekolah sarjana, pendidikan sampai sarjana, dan pendidikan SD maupun kelas menengah, misalnya SMP, SMA, itu dengan bekal pendidikannya, itu cara berpikir dan cara melihatnya berbeda. Cara melihat, memberikan sudut pandang, penilaian itu berbeda. Dan begitupun disabilitas dan non-disabilitas. Jadi ini bukan asumsinya normal, nggak normal, dan nggak bisa diajak bicara, tapi ini adalah bicara soal daya tangkap, kemudian pengalaman, referensi, apa yang dibaca, lingkungan seperti apa yang dihadapi, dan tantangan-tantangan yang dialami oleh teman-teman itu sendiri ya, teman-teman masing-masing secara individu. Bagaimana komunikasi yang tepat? Komunikasi yang tepat dengan disabilitas, lebih khusus disabilitas netra, itu adalah menggunakan suara. Jadi jangan sekali-kali menggunakan kode tangan gini-gini, ditepuk-tepuk ini, kasih tunjuk-tunjuk, jangan, nggak boleh. Kenapa? Percuma, sia-sia, nggak akan tahu karena kita nggak melihat ya. Ini banyak dilakukan loh oleh masyarakat, banyak dilakukan seperti itu cara memberi informasi. Seharusnya bagaimana? Ditanya, diajak ngobrol. Misalnya sama saya nih, ketemu dengan saya, Mas Hadi mau kemana? Misalnya saya jawab, saya mau ke warung Bu. Oh, ke warung, perlu dibantu atau enggak? Nah, misalnya seperti itu. Atau di depan saya ada motor lagi parkir. Ada motor lagi parkir, otomatis kan mungkin masyarakat atau teman-teman khawatir ya motornya nanti kalau ketabrak ya, kesenggol sama saya. Diinfokan, jangan dikode jangan di aja, tapi kasih tahu.
Mas tolong berhenti sebentar, di depan ada sepeda motor lagi berhenti, lagi parkir. Nah, deketin, infokan. Kalau sudah di depan ada motor, kita harus kemana? Ke kiri, ke kanan, atau putar balik? Nah, gitu. Jadi harus diinfokan nih. Kenapa? Ya karena memang kita butuh kejelasan. Jadi bukan hanya diinfokan di depan ada motor, tapi karena kita mau pergi ke warung kan harus ke depan ya, nggak mungkin saya mundur ke belakang. Kalau ke belakang pulang dong ke rumah, iya kan? Jadi ini harus diinfokan. Oh, ke kanan sedikit mas, karena di depan ada motor. Ke kanan sedikit. Nah, ke kanan ini juga pastikan. Kadang-kadang orang-orang itu yang sering saya temui, dia bilang ke kanan, posisinya menghadap ke saya. Kalau kanannya dia, itu adalah kirinya saya. Di sini, ini kiri. Karena dia ngadep ke saya, jadi kanan dia itu seharusnya dia bilang kiri mas, ke kiri. Karena kalau ke kiri otomatis saya di sebelah sini kan, berarti saya harus ke sini. Kalau dia bilang, dia kan ngadep di saya nih, ngadep di sini, ke sini. Kalau dia bilang ke kanan mas, ya otomatis saya ke kiri, ke sini jalannya. Kenapa? Ya karena saya memahami bahwa kiri itu adalah ini, ya kan? Gitu. Dia harus menginfokannya harus jelas. Kalau misalnya dia bilang kanan, ya kanannya siapa nih? Kanannya saya apa kanannya beliau atau kanannya teman-teman? Clear ya? Jadi cara komunikasinya tuh begitu, harus diinfokan sejelas mungkin. Bagaimana komunikasi berkontribusi yang terukur? Nah, kontribusi yang terukur ini adalah satu, ada yang dinamakan kontribusi bersifat bantuan, yaitu menanyakan atau memberi bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Ada kontribusi yang namanya sosialisasi. Nah, kalau sosialisasi ini hindari kata-kata yang menyinggung. Seperti, masa kamu nggak ngelihat bisa mainan handphone? Nah, ini jangan dikatakan. Masa Mas Adi nggak ngelihat bisa mainan handphone? Jangan dikatakan itu. Kenapa? Karena handphone itu bisa digunakan oleh siapapun, nggak peduli disabilitas maupun non-disabilitas. Jadi kalau mau memberikan kontribusi, bersosialisasi, memberikan manfaat yang terukur adalah jangan mengatakan hal-hal yang nggak penting. Jadi itu harus dipahami. Apa sih sebenarnya kontribusi? Kontribusi ini kan adalah bentuk dari kita bersosialisasi kemudian memberikan manfaat yang sesuai. Manfaat bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga manfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya teman-teman ya bisa mensosialisasikan, bisa berteman, bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi ini serangkaian dari komunikasi sehingga terbentuklah pola-pola, cara-cara dan itu bisa dianggap kontribusi. Jadi yang terukur, komunikasi yang terukur. Misalnya ini ada lagi studi kasus kita WhatsApp-an ya misalnya. Kita chat nih menggunakan WhatsApp. Itu teman-teman jangan menggunakan foto. Memang kita juga ada aplikasi yang untuk mendeskripsikan foto. Jadi misalnya foto teks, Assalamualaikum, itu bentuknya di dalam gambar, kita itu bisa mengartikan itu, tapi lama prosesnya. Lebih baik jangan share foto, tapi share langsung teks, tulisan, atau voice note. Teks emang bisa dibaca, bisa. Kita membawa pembaca layar menggunakan software tambahan, sehingga kita bisa melakukan itu. Jadi ini ya, fix ya. Yang pertama adalah komunikasikan, pastikan komunikasinya jelas. Kalau contoh tadi di depan ada motor ya jangan hanya dikasih tahu di depan ada motor udah, tapi seharusnya dikasih tahu di depan ada motor mas tolong ke kanan sedikit. Pastikan ke kanannya tuh kanannya teman-teman atau kanannya saya sebagai disabilitas. Kalau kanannya teman-teman karena teman-teman posisinya menghadap ke saya, otomatis itu harusnya teman-teman memastikan gitu ya, memastikan. Jadi
kanannya Mas gitu misalnya, atau kiri, jadi di-clear-kan gitu, oke. Itu mudah-mudahan bermanfaat, bisa memberikan wawasan baru. Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Nama saya Abdul Hadi, biasa dipanggil Hadi, merupakan seseorang dengan disabilitas tunanetra. Saat ini, saya bekerja penuh waktu sebagai terapis massage, herbalis, digital marketing, channel bisnis, content reader, dan online shop untuk berbagai produk. Motivasi saya adalah bahwa meskipun saya tidak dapat melihat, buta, dan keahlian saya hanya sebatas tukang pijat, saya bertekad untuk menjadi seorang terapis pijat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan optimal. Saya yakin bahwa kemampuan dan kesuksesan seseorang bergantung pada pola pikir dan tekad untuk terus belajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya ingin berbagi pengetahuan yang bermanfaat terkait kesehatan alami, sekecil apapun yang saya miliki. Semoga tips, trik, motivasi, dan konten lain yang saya bagikan melalui saluran YouTube Hadi Edukasi ini dapat memenuhi harapan sebagai penyempurna. Semoga setiap konten yang kami sajikan memberikan manfaat. Penting untuk dipahami bahwa materi yang disajikan di kanal Hadi Edukasi bertujuan sebagai pelengkap sudut pandang kita semua, bukan sebagai solusi absolut terhadap penyakit yang mungkin kita hadapi. Terima kasih. Hadi Edukasi saring dan kolaborasi. Untuk kerjasama, promosi, iklan, konsultasi silahkan bisa melalui email redaksihadiedukasi@gmail.com, WA 083850109323 atau 088808504495, FB facebook.com/motivasi bisnis. Jangan lupa juga follow dan gabung di grup Resep Sehat Alami dan FB Hadi Edukasi biar dapat update duluan. Silahkan kunjungi melalui website https://hadiedukasi.my.id. Belanja online yang dibutuhkan bisa beli di sini, https://toko.id/edukasi, atau ke Halalmart https://hni.id/02732283.